Hari Rabu mulai. Tak korang pernah nggak mau diketahui? Jadi ini untuk rumus dari pembobotan portofolio. Jadi yang seperti saya sampaikan. Bisa kita mulai, Bu? Ya, bisa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara dan moderator, Bapak Ibu Guru dan para peserta webinar, serta hadirin sekalian, serta member Analog Teacher of Learning yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Juga kepada rekan-rekan yang membantu terlaksananya webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada founder Analog Teacher of Learning, Bapak Syarifuddin SPDI MPD. Dan terlebih khusus kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Siti Nur Hasanah, SE MPD. Tema yang kami angkat dalam webinar nasional ini adalah kiat menjadi penulis buku yang bestseller. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena menulis itu adalah hal yang sangat penting. Dengan menulis kita dapat berbagi ilmu. Apalagi di zaman sekarang ini ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Dengan menulis kita juga dapat berbagi pengalaman, menginspirasi, memotivasi orang lain, dan juga dapat memberikan hiburan dan lain-lain. Nah, sebagaimana pepatah pernah mengatakan, kalau kita ingin mengenal dunia, maka kita harus banyak-banyak baca buku. Tapi kalau kita ingin dikenal dunia, maka kita harus banyak-banyak menulis. Nah, berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan seorang narasumber, yaitu Ibu Dr. Siti Nur Hasanah, SE MPD. Beliau adalah Ketua Prodi Ekonomi Syariah Universitas Az-Zahra yang akan menyampaikan materi tentang kiat sukses penulis. Harapan kami semoga setelah webinar ini selesai, kita dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Bagi kita yang belum mulai menulis, semoga termotivasi untuk memulai menulis. Dan bagi yang sudah menulis, semoga dapat meningkatkan skill menulisnya. Di samping itu semua kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar pada hari ini masih banyak kekurangan, baik sebelum, di saat, ataupun sesudah webinar ini berlangsung. Kami juga memohon maaf atas keterbatasan fasilitas, yakni tidak bisa menampung semua peserta di dalam Zoom ini. Tetapi kami menyediakan alternatif lain, yakni dengan streaming di channel YouTube. Untuk terakhir kalinya, saya memohon maaf apabila dalam sambutan saya kali ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetapi kami menyediakan alternatif lain, yakni dengan streaming di channel YouTube. Terima kasih kepada Untuk akhir kalinya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kekurangan. Terima kasih kepada moderator yang Hidayah. telah menanyakan kepada saya. Silahkan moderator. Sebelumnya kita persilahkan dulu kepada Bapak Syarifudin SPD MPD selaku founder Analog Teacher of Learning dalam melakukan opening speech. Sebelum saya persilahkan kepada Bapak Syarifudin SPD MPD, terlebih dahulu saya membacakan kurikulum fit beliau. Sebelumnya kita persilahkan dulu kepada Bapak nama lengkap Syarifudin SPDI MPD, pendidikan sekolah dasar Min Buntuk, Pondok Pesantren Diniyah Alawiyah Al-Ikhlas, Sekolah Menengah Pertama MTSN Buntuk, Sekolah Menengah Atas Semansa Buntuk, S1 SDQ Amuntai, S2 Win Malik Malang, Master Teacher Sekolah Guru Indonesia Hulu Sungai Utara Angkatan ke-30, Sekolah Literasi Hulu Sungai Utara, Sekolah Menengah Buku dan Karya Ilmiah. Judul buku 1, Penguatan Tridharma Dosen Era Pandemi COVID-19 dan New Normal Tendensi dan Tradisi. 2, Guru pasti hebat, kalau tidak hebat bukan guru. 3, Media digital untuk evaluasi pembelajaran IPS. 4, Anak SD pun bisa mengarang, panduan mudah dalam menulis. 5, Merdeka Belajar. 6, Belajar membaca Al-Quran dengan cerita dongeng. 7, Guru dalam desain pengembangan kurikulum di sekolah. 8, Media pembelajaran IPS. 9, Model pembelajaran IPS. 10, Memaksimalkan literasi dalam pembelajaran digital. 11, Model Edupreneurship. 12, Technopreneurship. Untuk jurnal ilmiah, 1, visi misi dan kompetensi pedagogik guru kelas, studi multi kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Ahsanul Amal Amuntai. Mohon maaf Kak, mungkin videonya diperkecil dulu volumenya jadi nggak tabrakan suaranya. 11, modal edupreneurship. 12, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Amuntai, Kalimantan Selatan. 2, persoalan otentisitas hadis perspektif Ignas Gol Zihar. 3, Kak, mungkin videonya diperkecil dulu volumenya jadi nggak tabrakan suaranya. 3, peranan budaya Maulid dalam merekatkan hubungan sosial masyarakat Barabai Utara, studi deskriptif analisis terhadap pengembangan nilai-nilai budaya pendidikan IPS. 4, meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS menggunakan model pembelajaran vektor and vektor. 5, peningkatan kompetensi pedagogik guru kelas DSD IT Ihsanul Amal. 6, upaya meningkatkan kemampuan vokabulari siswa dengan menggunakan media gambar. 7,
bimbingan penggunaan Google Form untuk pembelajaran EPS pada madrasah di Benua 6. 8. Jurnal Agama Perspektif Syed Muhammad Naqwib Al-Atas. 9. Jurnal Analisis Kebutuhan Pasar di Tengah Wabah COVID-19. 10. Jurnal Kantin Kejujuran. 11. Jurnal Kompetensi Pedagogik. 12. Jurnal Meningkatkan Kemahiran Membaca Huruf Hijaiyah menggunakan kartu tukar huruf pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 min 21 Kecamatan Paminggir. 13. Jurnal Pengabdian BEMTEK IT Aplikasi Kahot. Evaluasi berbasis ketangkasan siswa dalam mengerjakan soal bagi guru IPS sebenua 6. 14. Jurnal Pengabdian workshop display kelas untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran EPS sekecamatan Lampihong. 16. Jurnal Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah. 16. Jurnal Perspektif Islam dalam menangkal COVID-19 Analisis Hadis. Demikian kurikulum PID dari Bapak Syarifuddin SPDI MPDI. Selanjutnya saya persilahkan kepada beliau. Terima kasih kepada moderator sudah membacakan kurikulum PID ya. Bila kita kembali bisa mengadakan acara webinar, kali ini kita mengangkat tema ya dalam kepenulisan. Tadi sengaja saya tampilkan, biasanya untuk kurikulum PID saya adakan seadanya, tapi tadi memang saya up agar menambah motivasi dari teman-teman untuk lebih giat lagi menulis, apalagi di era pandemik ini. Bagi kami kegiatan di Sekolah Tinggi Muqarrar itu sekarang keadaannya lagi COVID dan itu biasanya kami pembelajarannya secara daring. Dan itu merupakan suatu anugerah bagi guru-guru atau dosen-dosen ya untuk bisa lebih maksimalkan saat ini ya, itu bisa di rumah menulis. Oke, saya sedikit aja menjelaskan tentang kenapa sih diadakannya webinar ini. Sebenarnya untuk kita saling berbagi ya, dari beberapa dosen kita sudah hari ini sudah webinar ke-9. Sebenarnya awal dari mulanya adanya analog teacher of learning ini adalah merupakan kegiatan itu bergerak di bidang pendidikan ya. Itu kami ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi analog teacher learning ini itu didirikannya itu karena keresahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di mana-mana banyaknya guru-guru yang tidak terlalu mengerti dengan dunia teknologi, namun dituntut untuk menggunakan teknologi. Nah, ini yang menjadi masalah ya bagi guru-guru kita semuanya. Terlebih di saat ini ya teknologi merupakan jembatan untuk bisa memfasilitasi pembelajaran ya. Jadi begitu cepatnya arus teknologi yang berkembang, maka ini menjadi kabar buruk ya bagi guru-guru yang tidak bisa mengikuti perkembangannya. Dan akhirnya ya guru tidak mampu menggunakan teknologi untuk menunjang kegiatan pendidikan, sedangkan peserta didik ya bahkan keponakan saya yang masih kecil belum sekolah ya sudah bisa menggunakan gadget ya. Nah ini sangat tragis ya kalau gurunya tidak bisa berinovasi ya. Jadi adanya timbul istilah sekarang itu istilah milenial lebih paham teknologi, sedangkan guru gaptek. Nah ini sangat ironis sekali ya. Jadi harus kita tanggulangi. Jadi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi ke depan kita tidak dapat memungkiri ya begitu besarnya pengaruh teknologi dalam semua lini kehidupan. Maka untuk mempercepat tersebarnya informasi dan penggunaan teknologi untuk menunjang pendidikan yang harus dikuasai oleh guru-guru, dengan itulah analog teacher of learning hadir sebagai solusi terbaik. Jadi analog teacher learning memberikan jawaban dari permasalahan guru-guru dan kami juga membuka berbagai kelas ya. Terutama itu kelas penggunaan media pembelajaran. Itu dari bulan kemarin ya, bulan Juli kami adakan itu alhamdulillah pesertanya sudah lumayan banyak ya. Itu kami menggunakan membuat media pembelajaran untuk menunjang fasilitas pembelajaran itu baik dari pembuatan video animasi ya. Tentunya pembuatan animasi ini tidak serumit yang dibayangkan ya. Kami menggunakannya hanya dengan handphone. Jadi kami berikan asumsi dan sebagainya. Sekarang ke depan kami akan menggerakkan tulis menulis ya.
Kemarin kami baru juga mengadakan workshop terkait tentang kepenulisan di jurnal ya. Kami kemarin mengundang beberapa perguruan tinggi untuk menjelaskan terkait tentang kejurnalan. Makanya guru-guru ya, terlebih dosen itu harus digodok untuk menulis ya. Minimal kalau di tempat kami sendiri ya, di Sekolah Tinggi Mauquran itu dosen-dosennya dituntut untuk 1 semester itu minimal 1 jurnal ya. Jadi 1 tahun itu 2 semester itu bisa minimal itu 2 jurnal. Kalau lebih boleh. Nah, sebagaimana yang saya alami ya. Kemarin saya alhamdulillah semester kemarin sudah bisa menulis 5 jurnal. Jadi nanti untuk menulis jurnal ini ada beberapa teknik ya yang harus dikuasai, terutama itu untuk pengolahan referensi ya. Jadi setiap mahasiswa kami ya di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini kami diajarkan itu di awal itu untuk menggunakan aplikasi Zotero ya. Yang Zotero ini kenapa? Karena Zotero ini gratis ya. Jadi digiring untuk mahasiswa kami. Selain di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini, mahasiswa kami ini juga dituntut untuk nyotor hafalannya. Jadi kalau lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran minimal hafalannya sudah 8 juz. Jadi itu suatu kebanggaan, keunikan tersendiri dari perguruan tinggi kami Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, di sini kita juga sudah ada narasumber kita itu dari Ibu Nur Hasanah ya. Beliau ini akan menjelaskan nanti bagaimana terkait tentang kepenulisan agar buku kita menjadi bestseller. Nah, ini luar biasa sekali. Mungkin langsung saja ya, tadi karena adanya kendala sedikit teknis ya, jadi waktu kita molor dari jadwal yang sudah ditetapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Sarifudin yang telah menyampaikan sedikit tentang motivasi dalam menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Sarifudin selaku opening speech pada hari ini dan Ketua Pelaksana atas nama Bapak Nasrullah, dan saya mohon izin kepada seluruh peserta untuk memimpin acara webinar pada hari ini. Alhamdulillah acara hari ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Raha Amuntai, salah satu kampus para penghafal Al-Quran yang berada di Kalimantan Selatan, serta didukung dari Berkah Ziarah, serta didukung dari Borneo Tour and Travel, serta Kahadi Production. Pada hari ini 24 Oktober 20 Analog Teacher of Learning kembali melaksanakan webinar nasional dengan tema Kiat Menjadi Penulis Buku yang Bestseller. Pada webinar ini kami menghadirkan narasumber yaitu Siti Nasrullah MPD. Pada webinar ini kami menghadirkan narasumber yaitu Siti Nur Hasanah MPD selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Universitas Az-Zahra dengan materi yang disampaikan yaitu Kiat Sukses Penulis. Pada acara webinar akan dibagi menjadi 2 sisi. Ya, yang pertama sisi penyampaian materi dan yang kedua sisi tanya jawab. Baik, sebelum memulai sisi yang pertama, terlebih dahulu akan dibacakan kurikulum fit narasumber. Nama Siti Nur Hasanah, pendidikan S1 diperoleh dari jurusan akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2004. Pendidikan S2 diselesaikan di jurusan Manajemen Pendidikan di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2008. Menyelesaikan program Doktor S3 di jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan beasiswa dari program 5.000 doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Penulis pernah bekerja sebagai senior auditor di kantor akuntan publik Kap Usman dan rekan, dan telah melakukan audit laporan keuangan pada beberapa perusahaan serta perguruan tinggi, salah satunya audit keuangan untuk Universitas Indonesia Esa Unggul. Sebagai senior auditor, penulis juga pernah melakukan audit manajemen pada Koperasi Pasar Tanah Abang. Aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di wilayah Jakarta dan Muhammadiyah Jakarta OMJ, Universitas Terbuka UTI, dan terakhir di Universitas Az-Zahra sekaligus menjadi ketua program studi ekonomi syariah. Selain aktif sebagai dosen, penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis dalam berbagai bidang pendidikan dan manajemen. Penulis juga tercatat sebagai reviewer di beberapa jurnal. Sudah menghasilkan karya buku, diantaranya buku Filsafat Manajemen Pendidikan tahun 2014, Praktikum Statistika 1 pada tahun 2015, buku Praktikum Statistika 2 tahun 2016, Statistika Pendidikan tahun 2019, Praktikum Qiraat 2019, Strategi Pembelajaran 2019, Statistika Sosial on Proses 2020, Praktikum Biologi on Proses 2020. Demikian kurikulum PID Ibu Dr. Siti Nur Hasanah, SA MPD. Kepada Ibu untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Mas? Ya, terdengar, Bu. Saya bisa slide share dari sini. Iya, bisa, Bu. Slide share saya kelihatan? Iya, kelihatan, Bu. Baik, kelihatan ya? Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru, kakak-kakak atau adik-adik dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Perkenalkan, sekedar berbagi atau mau sharing ke Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mengenai bagaimana sih kita tulis ini pasarnya tidak hanya tetap penjualannya banyak, penjual share ke rekan-rekan semua.
Ini nama saya, alamat saya di Jakarta Timur. Ini nomor handphone saya, ini email yang rekan-rekan bisa hubungi. Ini beberapa karya saya yang sudah saya tulis 2014, Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Ini berkolaborasi dengan rekan-rekan S3 saya waktu saya kuliah dulu di UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2015, ini buku pribadi saya, Praktikum Statistika 1 untuk Ekonomi dan Bisnis, diterbitkan oleh penerbit nasional yang memiliki 15 cabang di Indonesia. Suaranya kok putus-putus ya? Bu, suaranya putus-putus, Bu. Ibu Suaranya Bu putus-putus. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Mungkin Bapak Ibu atau di Fakultas Teknik pasti putus-putus ya? Iya, Bu, putus-putus. Baik. Masih putus-putus nggak, Bu? Putus-putus nggak ya? Masih Halo? putus-putus, Ibu. Ini masih udah. Oh, masih putus. Halo? Iya, Ibu. Iya, Ya, halo, Bu. masih putus-putus ya? Masih sudah bagus atau? Sudah bagus sepertinya, Bu. Baik, sudah bagus ya. Baik, ini adalah beberapa karya saya. Praktikum Statistika 1 itu diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Praktikum Statistika 2 Praktikum Statistika 1 ini pada tahun 2000 kuliah S3. Alasan saya lagi kuliah doktor tapi tidak bisa mematahkan alasan itu karena ketika saya kuliah semester 1 di program doktor ditempuh dengan beasiswa pula dari Kementerian Agama, saya bisa menyelesaikan buku pertama saya yang secara mandiri itu Praktikum Statistika 1 tahun 2015. Nah, di tahun berikutnya saya diminta untuk melanjutkan penulisan karena untuk ekonomi ini biasanya ada 2 mata kuliah, Praktikum 1 dan Praktikum 2. Jadi di tahun 2016 saya rampungkan buku kedua saya, itu sudah masuk semester 2, mau ketiga ketika saya kuliah dulu. Untuk yang sekarang 2015 ini buku Praktikum 1 itu sekitar 2000 eksemplar. 2000 dikali 5, udah 10.000. Dan pada tahun 2019 saya menyelesaikan adalah statistik pendidikan. Itu karya saya secara sendiri. Yang kedua masih di Salemba 4, penerbit nasional. Yang kedua ada buku Praktikum Qiraat, itu berkolaborasi dengan rekan saya di UIN Jakarta. Berdua, kita menulis berdua. Lalu pada tahun 2019, buku Strategi Pembelajaran, saya berkolaborasi dengan 4 rekan saya. Ada yang dari UIN Lampung, ada yang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada yang dari apa namanya, Lombok, IKIP Lombok, kita berkolaborasi bersegi pembelajaran. Nah, saya kolaborasi dengan teman di salah satu sosial, ini kolaborasi, auditing share kolaborasi. Jadi tahun ini adalah temanya kolaborasi. Karena apa? Karena menulis sendiri itu memang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama.
dan kalau kita berkolaborasi maka akan memperingan beban kita dalam menulis. Jadi saya memilih untuk berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan. Jadi satu lagi sebenarnya ada buku metodologi penelitian. Nah, itu targetnya adalah untuk tahun 2020. Jadi kalau 2019 3 buku, 2020 saya targetkan sebesar 5 buku. Nah, oke, selanjutnya. Tadi itu sengaja saya paparkan di depan biar rekan-rekan bisa mengetahui apa yang sudah saya tulis, dan saya di sini hanya sekedar sharing apa yang saya lakukan selama saya menulis dari sejak tahun 2015 sampai dengan detik ini. Yakin setiap orang yang hidup ini pasti memiliki motivasi. Hanya orang yang ada di dalam kubur saja yang tidak memiliki motivasi. Sama halnya dengan rekan-rekan untuk bisa hadir di dalam webinar saya, pasti punya motivasi tersendiri. Saya mau hadir, saya mau ikut, saya mau tonton sampai selesai, saya mau mendapatkan ilmunya. Pasti ada motivasi. Nah, di sini ada Rehman Cefma, akademisi di Wulan University of Tiongkok. Dia mengatakan buku versus buku teks yang menciptakan nilai dan berkontribusi dalam pengetahuan lebih berharga daripada artikel jurnal. Nah, ini menurut pendapatnya, kenapa buku teks yang menciptakan harga daripada artikel jurnal? Karena apa? Karena buku teks kepada mahasiswa kita langsung sampai. Nah, tetapi artikel itu hanya orang-orang khusus yang memang mungkin tema kajiannya sama dengan kita, maka dia akan mencari artikel kita. Jadi buku teks yang kita hasilkan atau yang kita buat itu akan jauh lebih bernilai dan lebih berkontribusi daripada artikel. Terkadang dosen pun dihadapkan pada dua pilihan, menulis buku atau menulis artikel. Nah, cuma waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Nah, buku aja itu jauh lebih bermanfaat, dan yang dikatakan oleh Deddy Mulyana juga, buku versus artikel Scopus. Nah, jadi inilah ya untuk Bapak Ibu yang merupakan dosen gitu ya, pasti sangat ini dengan artikel Scopus ya. Terkadang kita lebih memilih artikel Scopus atau buku. Terus terang saya pribadi, saya lebih memilih buku. Jadi hingga detik ini pun artikel Scopus saya belum ada, tapi saya targetkan untuk tahun depan setelah 5 buku saya rampung, di awal tahun saya akan memulai untuk menulis atau mengarah kepada artikel Scopus. Karena itu bagian dari tugas saya sebagai seorang dosen untuk bisa juga menghasilkan sebuah tulisan yang skalanya internasional. Jadi memang setiap orang punya skala prioritas. Untuk saat ini skala prioritas saya adalah masih memilih buku. Nah, ada pepatah yang sangat menusuk ke hati saya hingga detik ini. Kalau kamu bukan anak raja, bukan juga anak ulama. Maka apa yang saya lakukan? Maka jadilah penulis. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi beliau mengatakan, jika kita tidak turunan seorang raja, tidak juga keturunan seorang ulama, ahli agama, maka jadilah seorang penulis. Ini yang saya lakukan, maka saya menjadi seorang penulis. Dan kata-kata ini terus menyemangati saya untuk terus berkarya. Lalu sebenarnya kendalanya apa sih dalam menulis? Saya di sini saya sudah sampaikan di awal. Di sini ini saya tidak menggurui, saya hanya sharing atau berbagi apa yang setelah saya lakukan selama saya menulis dari sejak tahun 2015. Itu terbit bukunya. Jadi menulisnya mungkin sekitar tahun 2014 ketika saya baru pertama kali kuliah program doktoral. Kendala dalam menulis yang pertama adalah sibuk. Saya yakin
Setiap orang yang ada di dalam room ini atau rekan-rekan yang menyaksikan via YouTube saya, via channel YouTube saya di Siti Nur Hasanah Yahya, pasti kendala utama adalah sibuk, gitu. Jika saya seorang dosen yang masih mengajar, yang masih kuliah juga, yang masih harus mengurus suami dan masih harus mengurus anak, kalau dikatakan sibuk, pasti sibuk. Tetapi di tengah-tengah kendala itu harus ada yang kita pentingkan. Karena apa? Karena karya itu tidak bisa hadir dengan sendirinya. Ini yang saya ingin coba sampaikan ke rekan-rekan. Yang pertama adalah sibuk. Bahkan mahasiswa pun kalau ditanya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Saya sibuk. Belum apa-apa aja jadi mahasiswa sudah sibuk. Bagaimana nanti ketika dia bekerja, dia berumah tangga, tapi tetap kuliah, dan seterusnya. Ini kendala. Yang pertama. Lalu kendala yang kedua apa sih? Tidak percaya diri. Kenapa kita harus tidak percaya diri gitu kan? Kenapa Bapak Ibu mungkin yang sudah berprofesi sebagai seorang guru atau berprofesi sebagai seorang dosen, pasti kenapa tidak muncul rasa ketidakpercayaan diri itu? Yang pertama, rasa ketidakpercayaan diri itu muncul karena memang kita tidak tahu harus memulai dari mana. Lalu kita tidak tahu apa yang ingin kita tulis. Dan kita tidak merasa yakin apakah tulisan yang kita tulis ini bagus. Dan kita tidak merasa yakin apakah tulisan yang kita akan buat ini dibutuhkan. Dan apakah memang tulisan itu sesuai dengan standar. Jadi muncullah rasa ketidakpercayaan diri tersebut. Bagaimana caranya supaya kita percaya diri, Bu? Pertanyaan lanjutannya munculnya seperti itu. Yang sebagai kalau kita mau menulis ya, perhatikan kendala menulis. Kalau orang lakukan menulis, yang pertama kali apa yang ingin dia tulis, berarti dia tidak membaca, maka dia tidak akan bisa. Nanti kita akan berbicara jauh lebih dalam lagi. Kita masih berbicara mengenai kendala. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, oh iya juga ya. Nah, kita lihat ada kendala selanjutnya. Yang ketiga, yaitu tidak tahu cara membuatnya. Yang ketiga, tidak tahu cara membuatnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana sih cara membuatnya? Karena kita nggak tahu cara membuatnya itu seperti apa. Nah, yang keempat, tidak tahu cara memulainya. Kita mau mulai dari mana ya, gitu kan? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus memulai menulis. Saya tidak tahu bagaimana harus memulai untuk membuatnya. Apa yang langkah pertama yang harus saya lakukan? Nah, ini adalah sebuah kendala. Nah, yang kelima, kemampuan menulis lemah. Nah, saya kemarin berhadapan pada Bapak Ibu, bahkan dia seorang dosen. Mereka katakan, Bu, saya itu kemampuan menulis saya lemah, gitu kan. Tapi kalau nulis WA, kalau baca WA itu bacanya mampu gitu, tapi nulisnya nggak mampu untuk diaplikasikan kepada dalam taraf menulis buku. Nah, saya bilang kemampuan menulis lemah ini karena tidak dilatih. Tapi kalau kita melatih, maka tidak ada lagi istilahnya kemampuan kita itu lemah. Nah, kita lihat langkah selanjutnya, merasa belum butuh. Kenapa? Karena memang belum diharuskan. Misalkan Bapak Ibu seorang dosen atau seorang guru, tidak ada kewajiban Bapak Ibu harus bikin buku dulu ya, nanti kalau nggak bikin buku nggak digaji. Tidak ada gitu kan. Jadi belum merasa butuh. Jadi mengajar sekedar mengajar saja. Bahkan buku yang kita gunakan adalah buku orang lain gitu. Jadi kendalanya adalah kenapa kita tidak memulai menulis, yaitu karena kita tidak merasa butuh. Yang ketujuh, menulis buku ajar atau buku teks itu jauh lebih sulit karena memang dalam buku teks atau buku ajar itu akan banyak sekali membutuhkan referensi. Nah, itu akan menjadi kesulitan seorang penulis untuk bisa menulis buku teks atau buku ajar.
tidak ada insentif. Nah, kebanyakan kalau Bapak Ibu menulis gitu kan, oh saya di kampus saya nulis buku nih, tapi kampus kok nggak kasih saya reward ya, atau nggak kasih saya insentif ya. Saya kan udah nulis buku nih, sudah menghasilkan karya gitu kan. Jadi itu salah satu kendala atau bagian yang memang membuat orang Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru malas untuk menulis. Yang ke-9, referensi kurang. Nah, kurangnya referensi ini bisa menjadikan salah satu kurangnya rasa percaya diri yang tadi di awal. Kenapa? Kalau kita mau menulis, misalkan saya menulis buku pertama saya itu buku statistika. Saya sudah pegang sekitar 30 buku referensi statistika. Baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia. Baik yang penulis luar maupun yang penulis di dalam di Indonesia. Jadi tidak mungkin kita menulis sebuah buku ajar, tetapi kita tidak memiliki referensi yang cukup untuk bisa menyelesaikan naskah buku kita. Dan yang terakhir adalah malas, gitu ya. Jadi dari semua kendala, mau mulai gimana nggak tahu cara mulainya, ujungnya malas. Nggak ada insentif yang diberikan, ya jadinya malas. Referensi bukunya kurang, bukannya nyari gitu. Adalah males gitu. Nah, inilah 10 kendala ini yang harus kita apa namanya? Kalau referensi kurang cari gitu kan. Bagaimana terus terang ketika saya menulis otomatis jam tidur saya itu tidak sama dengan jam tidur Bapak Ibu sekalian. Apalagi ketika saya seorang ibu rumah tangga yang masih terus melakukan aktivitas, bahkan pada saat buku pertama saya terbit itu saya sedang kuliah di Lampung dan saya kuliah ke Lampung itu PP Bapak Ibu. Jadi saya kuliah hari Selasa, Senin malam saya jalan, Selasa saya sampai Selasa malam saya sampai, terus Rabu kuliah, Selasa kuliah, Rabu kuliah, Rabu malam saya pulang, Kamis saya sudah di Jakarta setiap minggu. Dan di sela waktu itulah saya menulis buku. Jadi memang kalau ini semua rekan-rekan anggap kendala, maka tidak akan pernah bisa menghasilkan karya. Jadi yang 10 poin ini, 10 kendala ini memang yang harus kita hilangkan agar kalau kita memang mau berkarya. Nah, sekarang saya kasih tahu triknya atau kiatnya. Kiatnya gimana Bu supaya kendala-kendala itu bisa kita hilangkan atau kita bisa mulai menulis. Wah, ini ada kalimat lagi. Apalah arti seorang pendidik jika dia tidak bisa berkarya? Wah, pendidik ini bisa guru, bisa dosen, bisa ustadz, bisa siapapun yang merasa bisa orang tua, gitu kan, dia pendidik juga, gitu kan. Apalah artinya seorang pendidik jika dia tidak bisa berkarya? Jadi kalau saya seorang dosen, saya hanya mampu misalkan mengajar dalam 1 minggu itu 4 hari, dalam 1 hari itu hanya berapa kelas, tetapi dengan karya, dengan buku, maka buku saya atau karya saya itu tidak perlu membutuhkan waktu saya, tetapi setiap orang, siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa belajar dari saya tanpa harus ketemu saya langsung, tanpa harus berhadapan dengan saya langsung. Jadi kata-kata inilah yang juga terus menyemangati saya, buat apa saya jadi seorang dosen, atau buat apa saya jadi seorang guru jika saya tidak bisa menghasilkan karya. Karena ketika kita nanti wafat, ketika kita sudah dikubur, maka yang akan terus menjadi amalan buat kita adalah karya kita atau buku kita yang akan terus mengalir. Karena apa? Karena kalau saya pribadi ingat akan 3 hal, yaitu ketika kita di liang kubur, gitu kan, ada 3 amalan yang tidak akan putus. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, gitu. Ilmu yang bermanfaat ketika saya menuliskannya dalam sebuah buku itu dibaca orang lain dan itu bermanfaat, maka sampai kapanpun, sampai akhir hari pengadilan tiba, maka saya akan
mendapatkan amalan itu, karena itu tidak akan terputus. Sudah wafat, maka saya tidak dakwah. Jadi saya jadikan ilmu yang saya beri temani saya nanti di alam kubur. Dan yang terakhir adalah yang saya terus melakukan sebuah karya. Pernah ada kata terlambat untuk kita lihat. Albert Ellis, usia 80 tahun, masih aktif menulis dan mengembangkan apa yang sekarang populer dengan Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi Albert Ellis ini di usia 80 tahun, dia masih aktif menulis. Bapak Ibu harus tahu, dengan kita menulis, maka kita nggak akan pernah pikun. Karena dengan menulis, kita akan terus membaca, dan kita akan, apa yang kita baca ini akan kita implementasikan dalam tulisan kita. Jadi orang yang rajin menulis itu dia tidak akan pikun. Nah, Albert Ellis ini dikenal di dunia psikolog. Bertrand Russell pada usia 94 tahun, Masya Allah ya, 94 tahun aktif menulis dan dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat modern. George Bernard Shaw menulis The Perfect Fables pada usia 93 tahun. Mereka-mereka ini usianya sudah jauh di atas kita. Dan mereka masih mau aktif menulis. Bagaimana dengan kita yang usianya masih jauh di bawah mereka? Apakah masih kita bilang usia kita terlampau tua untuk menulis? Jadi jangan jadikan itu sebuah Profesor Dr. F.G. Winarno, IPB, pada usia 64 tahun, dia telah mampu menulis 50 judul buku dalam kurung lagi nih, 4 bulan itu ada berapa minggu, dan yang dihasilkan itu dia bisa menghasilkan sekitar 2 buku. Kalau usia kita masih 30 tahun, 35 tahun, masih separuhnya dari beliau, masa iya kita tidak bisa menghasilkan satu karya buku yang memang akan kita wariskan ke anak cucu kita, yang akan memang menjadi amalan buat kita nantinya. Jadi tidak pernah ada kata terlambat. Never too late. Tidak pernah ada kata terlambat. Nah sekarang, kiatnya mulai menulis, kiatnya apa sih Bu biar bisa menghasilkan? Kiat pertama, awali niat. Kiat yang pertama adalah niat. Niat. Karena apa? Karena segala memang harus diawali dengan niat. Kalau di agama saya, inamal mau menulis harus punya niat dulu. Saya mau menulis, mau berkarya. Saya mau menghasilkan buku yang memang nggak ada, buku ini akan terus ada sebagai wakan adalah niat. Bismillah. Awali dengan niat untuk menulis. Ketika sudah ada niat, maka langkah yang selanjutnya harus ada kemauan. Jangan cuma niat doang. Menulis buku itu bukan perihal bakat dan kepintaran, akan tetapi lebih pada kemauan. Jadi jangan bilang, Bu, saya nggak bakat nulis. Oh, salah. Bu, saya orangnya nggak pinter, jadi saya nggak mungkin bisa menghasilkan karya. Salah. Bahkan orang yang pinter sekalipun, itu belum tentu bisa menghasilkan karya. Itu saya buktikan. Jadi menulis itu bukan perihal harus punya bakat. Atau menulis itu bukan harus orang yang pintar saja, tidak. Tetapi itu harus kuat. Jadi kalau ada niat dan kemauan, maka nanti akan ditunjukkan jalannya. Saat Anda ingin menulis, tuliskanlah saja. Jangan terlalu memikirkan rumitnya teori menulis. Ingat, saat Anda ingin menulis, tuliskanlah saja. Jangan terlalu memikirkan rumitnya teori menulis. Mulailah menulis dari apa saja yang terlintas dalam pikiran Anda. Jangan takut salah.
ketika kita menulis, lalu kita berpikir, wah nanti tulisan saya salah. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menghasilkan sebuah karya karena Anda sudah takut salah. Tenang, kalau salah ada edisi revisi. Nggak perlu khawatir. Nanti kita masukkan di dalam kata pengantar bahwa ketika ada kritik, saran, bisa disampaikan via email. Jadi jangan pernah takut salah kalau kita menulis, karena nanti kita akan membaca kembali. Pernah saya menulis satu bab udah rampung, di bab terakhir saya baca lagi bab pertama saya ketawa sendiri. Kok bisa-bisanya ya saya nulis seperti ini, padahal ini jauh dari ini, akhirnya waktu gitu kan. Kalau kita menulis dan kita takut salah, maka kita tidak akan pernah mulai bisa menulis. Jadi intinya mulailah dan tulislah, jangan takut salah. Kiat yang kedua. Yang pertama tadi adalah niat. Setelah niat ada kemauan. Dan yang kedua itu apa sih, Bu? Mulailah menulis. Jadi kalau tadi udah niat, udah ada kemauan, maka langkah selanjutnya mulai. Mulai, yang tadi saya katakan mulai, jangan takut salah. Tulis aja apa yang ingin kita tulis. Jangan berpikir tulisan itu bagus dulu. Karena tidak, kalau yang jelek itu ada. Gitu. Yang jelek kedua adalah mulailah menulis. Oke? Mulai dari mana nulis buku? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Ketika kita bilang mulailah menulis, mulai dari mana menulis buku? Dari mana ya? Oke. Mulai dari keinginan dan niat Anda. Keinginan dan niat Anda. Loh, sekarang kalau niat kita nggak kuat, keinginan kita lagi, kita mau nulis buku apa, niat kita mau... Nah, setelah kita kembali lagi ke niat dan kemauan, Bu. Setiap orang punya pengarang itu kayak penulis buku novel gitu ya. Nunggu ilham datang gitu. Jadi dia berada di suatu tempat, berimajinasi, lalu berharap bisa menulis novel yang dia tulis. Tapi kalau penulis tidak bisa menunggu. Sebab ada deadline yang harus dipenuhi. Jadi penulis buku dia nggak bisa nunggu kayak saya. Misalkan saya sudah diterima bab 1 saya. Lalu tinggal menulis sisanya. Saya nggak bisa nunggu tuh, jadi harus saya kerjakan. Jadi tidak bisa mencari ide. Nah, yang pertama adalah mencari ide. Yang kedua, karena di sini masih lanjutan. Penulis tidak bisa menunggu sebab ada deadline yang harus dipenuhi. Karena itu menulis itu bisa distrategikan. Artinya apa, Bu? Artinya ketika kita sudah punya deadline, maka kita harus punya semacam schedule untuk bisa kita menstrategikan agar bisa menyelesaikan buku kita. Next, yang pertama tadi niat, yang kedua mulai menulis, lalu yang ketiga apa sih, Bu? Pahami arti menulis. Jadi kalau kita menulis, kita tidak tahu sebenarnya nulis itu ngapain sih, gitu kan? Definisi menulis. Menulis buku adalah memindahkan tulisan dari puluhan buku ke dalam satu buku. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Sebelum saya menulis buku pertama saya, buku Praktikum Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis, itu yang saya kumpulkan adalah sekitar hampir 30 buku statistika dari berbagai pengarang, baik dari dalam dan baik dari luar. Nah, 30 buku itu buat apa, Bu? Untuk saya bisa memilih dan memilah mana naskah yang akan saya masukkan ke dalam buku saya. Karena dari 30 buku itu akan saya buat satu buku. Yang mana satu buku itu adalah karya saya. Yang mana di dalam buku itu orang-orang bisa memahami jauh lebih mudah mengenai statistik.
di mana dalam buku yang saya tulis orang-orang akan lebih mudah dan gampang bisa mengerti tentang statistik. Di mana di dalam buku saya, pokoknya semua hal yang mudah itu ada di dalam buku saya. Itulah yang saya lakukan. Jadi menulis buku adalah yang harus kita pahami, itu salah satunya adalah meminjam. Ada lagi yang mengatakan menulis buku, ada buku yang karya misalkan skripsi kita, tesis kita, disertasi riset kita. Yang ketiga, menulis buku adalah menyampaikan inspirasi dan aspirasi kita. Ada buku-buku yang sifatnya referensi. Buku-buku yang sifatnya referensi itu lebih mengarah kepada inspirasi dan aspirasi kita. Oh, saya mau kasih tahu kepada dunia mengenai ini, gitu kan, tentang tema sesuatu. Dan itu tidak ada mata kuliahnya, tetapi itu bagian dari mata kuliah yang bisa dijadikan referensi. Nah, yang keempat, menulis buku adalah suatu ketekunan dan kemauan untuk bisa menghasilkan karya. Nah, definisi yang keempat inilah yang teman-teman harus pahami, karena menulis buku itu tidak bisa langsung dia berproses, butuh ketekunan, butuh kemauan. Kiat keempat, referensi, lalu bandingkan, tulis. Nah, tadi saya contohkan, saya punya 30 buku statistika. Lalu saya baca 30 buku itu, lalu saya lihat mana bagusnya kelebihan buku itu, mana kelebihannya, dan tidak ada yang jeleknya itu nggak saya ambil, gitu. Kita ambil yang baik-baiknya aja dari buku-buku yang sudah kita kumpulkan. Nah, itulah yang memperkaya referensi kita. Kiat berikutnya, kiat kelima, iqomah menulis. Setiap rombongan dari kampusnya, pernah saya lepas dari backpack anak sekarang, itu adalah laptop. Saya bilang, saya dipanggil empok kalau di waktu dulu S3. Pok, itu kenapa sih ziarah aja bawa-bawa laptop? Emang mau ngapain? Mau nulis? Ya kalau kita punya ide, udah punya alatnya, ya tinggal nulis. Saya bilang, sekarang kalau kita punya ide, kita mau pengen nulis tapi alat yang nggak ada, nggak bisa dong. Jadi kalau kita seorang penulis, alat itu harus kita bawa gitu. Jadi bagaimana mungkin seorang penulis tidak punya alat untuk menulis? Itu kan mustahil gitu ya. Kita ngaku seorang penulis tapi kita tidak punya alat buat menulis. Alat saya buat menulis itu bukan pulpen yang bisa dikantongin, tapi alat yang saya buat menulis itu adalah laptop gitu kan. Karena di dalam laptop itu bisa saya save, bisa saya banyak hal yang bisa dilakukan ketika saya pegang laptop. Jadi even though saya ziarah gitu kan, tapi kan kita punya waktu di dalam mobil. Di dalam mobil untuk beristirahat, untuk duduk menunggu waktu sampai dengan ke lokasi berikutnya. Di sela-sela itu daripada saya tidur, daripada saya nggak jelas, buka laptop. Jadi seorang penulis kemanapun, saya merasa saya seorang penulis, alat itu selalu ketika kondangan sekalipun saya bawa sambil nunggu orang ceramah gitu kan, tangan boleh tetap mengetik gitu. Karena apa? Karena buat perempuan Allah itu kasih kelebihan tersendiri. Seorang wanita itu bisa melakukan banyak hal di dalam satu waktu. Beda halnya dengan kaum laki-laki, kaum Adam, mohon maaf. Karena apa? Karena itu kelebihan yang Allah berikan untuk wanita. Jadi karena dia akan menjadi seorang ibu, dia harus bisa memasak sambil menjaga anaknya, dia harus bisa tetap membersihkan rumah sambil terus memomong anaknya dan seterusnya. Itu kelebihan yang dimiliki seorang wanita dan itu yang saya lakukan. Saya bisa sambil mendengar tapi tetap juga sambil menulis gitu. Jadi
ketika Anda pengen pengen menulis tapi tidak ada alatnya, sangat disayangkan karena bisa saja dalam hitungan menit ide itu sudah hilang lagi gitu. Kadang saya sudah mempersiapkan waktu 1 hari untuk bisa menulis, menyiapkan waktu untuk bisa menulis. Tetapi kadang di waktu itu yang saya siapkan bahkan 1 paragraf pun tidak selesai. Tetapi ketika saya tidak menyiapkan waktu, tiba-tiba ada ide, itu 1 bab bisa selesai gitu. Jadi ya alatnya harus kita selalu siapkan dan terus menulis walau hanya beberapa kalimat. Kiat yang ke-6. Pastikan buku yang kita tulis punya pangsa pasar. Saya di sini berbicara mengenai buku yang bestseller gitu ya. Buku yang bestseller, kalau buku yang sudah saya tulis di sini semua adalah buku buku ajar. Akan jauh lebih besar diterima oleh penerbit nasional jika buku tersebut masuk kategori buku ajar, bukan buku referensi ya. Peluangnya lebih besar, tapi bukan berarti buku referensi itu tidak bisa diterima. Tetapi peluang buku ajar itu jauh lebih besar karena memang pasarnya sudah jelas. Berikan penjelasan kepada penerbit bahwa buku yang kita tulis tersebut memiliki pangsa pasar yang besar. Terkadang penerbit tidak tahu, misalkan kita jurusan apa di mana, penerbit kan tidak tahu sampai sedetail itu. Jadi kita harus berikan penjelasan kepada penerbit. Yang ke-7. Jangan pernah berhenti menulis sebelum jadi buku yang siap diterbitkan. Jadi kalau Anda baru menulis sampai bab 1, selesaikan sampai bab 2. Kalau bab 2 sudah selesai, selesaikan sampai bab 3, sampai dengan bab terakhir dan naskah itu ready to publish. Jadi jangan pernah berhenti sebelum jadi buku. Nah, itu sepertinya tips yang terakhir. Jangan pernah berhenti menulis agar bisa jadi buku yang siap diterbitkan. Nah, tadi saya berbicara mengenai bagaimana tipsnya. Selain tadi saya juga berbicara mengenai manfaat kita menulis. Artinya selain ini saya manfaat lainnya kita menulis. Tadi saya lebih kepada kita berbagi ilmu kepada orang lain di mana orang itu tidak bisa kita jangkau dengan diri kita, dengan kehadiran kita di dalam kelas, tapi bisa kita jangkau melalui buku kita. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan adanya sisi yang positif lainnya, yaitu royalti. Nah, ini royalti pertama saya. Buku Praktikum Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis ini dibayarkan per semester dan dihitung per bulan dari banyaknya buku yang laku terjual. Baru ini Desember ya, Juli Desember terbit kalau tidak salah bulan Agustus. Jadi ini hitungannya Agustus, September, Oktober, November, Desember, baru 4 bulan. Baru 4 bulan mulai dari Oktober ternyata 3 bulan ya. Di sini ada rinciannya, Oktober 135, November 48, Desember 5. Jadi ini buku saya ini termasuk buku yang baru, bukan buku yang ada di pasaran. Artinya gini, ketika saya browsing, ternyata buku saya adalah saat ini satu-satunya buku praktikum untuk ekonomi dan bisnis, buku praktikum statistika untuk ekonomi dan bisnis yang ada saat ini. Dan satu-satunya. Belum ada buku yang serupa. Jadi itu masuk kategori buku baru. Jadi istilahnya butuh waktu untuk bisa memperkenalkan kepada masyarakat. Royalti yang saya terima 1 digit di sini ya. Jadi sekitar 1 jutaan. Next, di sini ada 2 buku saya. Buku 1 dan buku 2. Ini tahun 2016, Juli Desember 2016. Ini ada total jumlah buku yang terjual sekitar 600-an. Nah, royalti yang dibayarkan masih 1 digit. Nah, 3.500.000. Dan ini per semester ya, per semester dibayarkan. Jumlahnya Bu apakah sama tidak? Jumlahnya itu tergantung dari banyaknya buku kita yang terjual. Nah, 2018 ini saya sudah masih 2 buku. 2 buku royalti saya meningkat 9.300.000. Ini 1 semester ya. Jadi hitungannya royalti dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. 6 bulan. 6 bulan saya dapat 9.300.000. Ya, per semester. Nah, ini masih 2 buku.
Nah, ini 2019 semester 1 ini juga masih 2 buku. Bu tadi 9 juta kok sekarang 8 juta ya, gitu kan. Karena memang tadi yang saya sampaikan, tergantung dari banyaknya penjualan buku. Jadi royalti itu tidak mesti sama gitu. Dan tetap ini dibayarkan per semester. Nah, ini sudah ada buku saya yang ketiga, buku statistik pendidikan. Jadi buku statistika ekonomi 1, buku statistika ekonomi 2, dan buku statistik pendidikan. Sudah nambah digitnya teman-teman. Kalau tadi 1 digit, sekarang udah nambah nih. Jadi 13.080.000. Dan ini semester 2 2019 yang lalu. Semester ini saya belum terima royalti. Jadi masih menunggu kondisi membaik sepertinya. Nah, ini bagian yang buat saya bonusnya aja. Tapi yang membuat saya terus semangat adalah saya bisa berbagi. Tapi bonusnya ini luar biasa. Tanpa kita sadari tiba-tiba masuk ke rekening udah 6 bulan aja. 13 juta. Wow, kan berasa ya. Gitu ya. Nah, ini karya-karya buku saya. Ini praktikum statistika untuk ekonomi dan bisnis. Teman-teman bisa buka nanti di channel YouTube saya. Sudah ada reviewnya. Review buku praktikum statistika untuk ekonomi dan bisnis. Jika mau lihat isinya tentang apa, bab satunya sampai bab terakhirnya tentang apa, saya sudah buat reviewnya. Nanti kalau bisa ada beberapa materi yang saya sudah buatkan di channel YouTube saya, Siti Nurhasana Yahya. Nah, ini buku keduanya, statistika untuk ekonomi dan bisnis 2. Ini 2016 cetakan ketiga. Ini beberapa materi saya dari buku saya yang sudah saya masukkan ke dalam channel YouTube saya, tapi lebih lengkap ada di dalam buku saya. Buku ini lengkap seperti tutorial dengan menggunakan Excel dan SPSS. Jadi Mohon maaf Ibu, putus lagi. Tanpa guru sekalipun, tanpa dosen sekalipun, kan penelitiannya dengan baik. Karena yang notabene mereka tidak pernah belajar. Baik. Apa? Masih putus? Halo? Baik, bisa dilanjutkan? Bisa. Sudah. Bisa ya? Nah, itu mahasiswa saya di Usuludin ketika saya mengajar ada kuantitatif, metode kuantitatif, jadi buku statistika pendidikan saya atau statistik mereka mengolah data di dalam buku saya jelas, dan mereka saya sengaja tanpa saya jelaskan, tanpa saya kasih penjelasan sebelumnya, saya suruh kerjakan soal dan mereka bisa, karena basically-nya mereka belum pernah dapat statistik tapi mereka bisa. Nah, ini yang tadi saya bilang buku statistika pendidikan saya tahun 2019, ini cetak 1.500 buku, insya Allah mungkin di awal tahun depan akan cetak ulang. Masih dengan penerbit Salemba 4. Ini buku yang pada tahun 2019 juga, strategi pembelajaran, dengan 3 rekan saya. Ini di IKIP Lampung, Pak Dr. Agus. Sekarang dia udah doktor, bukan kandidat lagi. Dr. Rika di UMJ, Muhammadiyah Jakarta. Dan Pak Dr. Safrimen di UIN Raden Intan Lampung. Nah, ini juga buku praktikum qiraat saya dengan dosen di Fakultas Usuludin, Pak Aktobi. Sukses bukan milik orang-orang pemalas. Jadi kalau rekan-rekan mau sukses dalam berkarya, mau sukses dalam menulis dan menghasilkan sebuah buku, jadi jauhkanlah dari kata-kata malas. Kalau orang normal tidur 8 jam, kalau teman-teman mau menghasilkan karya dan hanya bisa menulis di waktu di malam hari, sehari itu paling banyak untuk menulis sampai laptop itu nyala sendiri sampai orang-orang pemalas. Alhamdulillahirabbil alamin, grateful is everything. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas moderator, saya kembalikan. Ya Bu, terima kasih kepada Ibu Siti Nurhasanah yang telah menyampaikan materinya
tentang kiat menjadi seorang penulis. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan sebutkan nama. Silahkan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Silahkan kepada Ibu Emruna Wahyurini. Tekan saja suaranya, Bu. Aktifkan saja, Bu, suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imrona Wahyurini, guru SMP Negeri 1 Ngantang, Kabupaten Malang. Yang ingin saya tanyakan tentang kepenulisan, kebetulan saya sudah memiliki beberapa buku yang sudah diterbitkan. Tetapi yang sifatnya pribadi, menulis sendirian baru satu buah buku, yaitu buku antologi puisi. Ya, sebuah puisi itu beberapa puisi yang saya kumpulkan, kemudian diterbitkan. Untuk buku yang lain juga sebenarnya buku puisi dan cerpen, tapi kami bergabung dengan beberapa penulis yang lain. Sekarang saya ingin atau memiliki niat untuk menulis sebuah istilahnya seperti cerpen, kumpulan cerpen itu, atau mungkin menulis buku dengan tema-tema yang lain, mungkin yang ada hubungannya dengan hasil dari penelitian saya. Yang sebagai guru kan biasanya kan ada kegiatan penelitian tindakan kelas itu. Ini yang masih saya kebingungan, bagaimana caranya supaya bisa istilahnya seperti yang Ibu tadi katakan, tetaplah menulis, istiqomah menulis. Padahal untuk menjadikan inspirasi dalam menulis itu tidak setiap saat bisa keluar inspirasi, ya, keluar keinginan untuk menulis. Pasti suatu saat bisa buntu atau mandek gitu. Banyak beberapa tulisan saya, ya, inspirasi yang ingin saya tuliskan itu banyak sekali saya punya gitu, tetapi itu tadi mandek di tengah jalan gitu loh, nggak bisa terus. Kemudian juga bagaimana caranya merangkaikan beberapa inspirasi-inspirasi yang saya sudah tuliskan itu menjadi sebuah buku. Memang sih punya keinginan, cita-cita untuk membukukan buku saya lagi ya seperti dulu. Tetapi itu tadi, bagaimana mengubah paradigma yang semulanya menulis kumpulan puisi yang menurut saya lebih mudah karena kalau kumpulan puisi itu kita cukup mengumpulkan beberapa puisi yang kita punya, kemudian dibukukan, diberi daftar isi, diberi kata pengantar, kemudian sudah terbit. Yang untuk misalnya membuat cerpen atau juga misalnya harus mengarang seperti apa tadi ya, hasil dari penelitian itu kan membutuhkan ada prakata, kemudian juga ada pendahuluan dan sebagainya lah. Ini yang saya ini pada intinya masih belum punya pengalaman. Mungkin bisa nanti Ibu narasumber atau Bapak yang lain bisa memberikan sedikit pencerahan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emruna Wahyurini yang telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi langsung saja dijawabkan, Bu. Bisa sudah dijawab, Bu. Baik, saya coba jawab ya. Kalau memang untuk menulis tadi kan Ibu sudah punya modal sebenarnya. Sudah punya modal untuk bisa menulis. Karena apa? Karena sudah ada karya-karya yang sudah dihasilkan. Cuma kendalanya ketika menulis khusus ya. Cuma memang kalau tadi saya sampaikan bahwa itu bagian dari ketidakpercayaan diri karena memang kita belum menekuni, Bu.
belum menekuni untuk mau menulis gitu, menulis buku ajar. Jadi untuk kita bisa menekuni, misalkan Ibu di bidang bahasa gitu ya. Jadi Ibu harus mau menulis apa? Yang pertama tadi saya bilang, kiat yang pertama adalah niat. Niat dulu, saya mau nulis apa nih? Buku ajar saya mau nulis yang mana? Nah, ketika Ibu sudah niat di situ, maka langkah selanjutnya itu harus diimplementasikan, Bu, gitu. Karena memang itu tidak mudah ya, itu by proses gitu. Mana, Di? Halo? Masih kedengaran ya? Masih, Bu, masih. Ya. Jadi memang untuk bisa menghasilkan buku gitu kan, apalagi buku buku teks seperti ini, kita tidak bisa sembarangan menulis, karena salah kita menulis maka itu bisa menjadi indikasi untuk plagiarism. Jadi memang dibutuhkan keseriusan khusus, Bu. Biasanya saya setelah ada kegiatan ini, saya beberapa waktu saya memberikan coaching penulisan buku. Itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan 4 kali ketemu. Jadi di situ coaching khusus dengan saya bagaimana memulai langkahnya untuk mulai menulis gitu. Dan itu tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ini gitu. Jadi itu yang penting adalah Ibu niat dulu. Udah ada niat, saya mau nulis, itu yang terus dipertahankan, Bu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu, boleh? Ya, Pak Moderator boleh langsung bicara apa gimana? Silahkan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya An Hartati dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Saya ingin bertanya, Bu, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas ilmunya yang luar biasa ya. Terus terang saya sangat termotivasi untuk bisa menulis dan mengikuti jejak Ibu menjadi penulis yang hebat ya tentunya. Ini Bu yang saya tanyakan, setelah misalnya kita sudah menulis, kemudian tulisan kita sudah jadi nih, lalu nanti tahap berikutnya bagaimana ya Bu, atau caranya harus bagaimana ketika misalnya kita ingin buku kita itu supaya terbit. Kita harus menghubungi penerbit apa, atau mungkin misalnya kita harus kemana Bu supaya tulisan kita bisa diterbitkan kemudian sampai nanti buku kita terbit. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, silahkan langsung dijawab aja Bu. Oke. Jadi terkadang kendala guru maupun dosen itu adalah mereka tidak punya koneksi atau link menuju penerbit gitu. Dan ada beberapa penerbit yang memang kita harus hati-hati gitu. Ibu. Tidak ada suaranya Ibu, mohon maaf. Ketika kita uang di muka itu, dan itu bukan penerbit yang salah. Jadi dia mengharuskan penulis itu memberikan sudah kedengeran? Sudah kedengaran? Sudah kedengaran, Bu. Halo? Sudah kedengaran, Bu. Sudah Bu, ada. Sudah terdengar? Sudah ya, baik. Sudah. Jadi terkadang seperti itu Mbak. Jadi memang setiap penerbit itu punya caranya masing-masing. Tetapi kebetulan di penerbit yang saya menerbitkan buku saya itu free of charge. Artinya buku kita harus memiliki nilai jual untuk bisa dibiayai untuk diterbitkan. Jadi bahasa kasarnya gini, kita harus bisa jual diri nih, gitu kan. Buku kita ini nanti ketika kita selesai menulis, gitu kan, kira-kira ada yang mau beli apa tidak, gitu kan. Nah, misalkan gini nih, Bapak Ibu. Ini buku pertama saya, buku statistik untuk ekonomi dan bisnis saya yang pertama. Ini pertama kali cetak 2.000 eksemplar. Taruhlah sekarang ini harga bukunya ini sekitar 84.900.
85 lah, 80-nya aja misalkan kita ngitung kasar 50.000 itu udah berapa? Udah 100 jutaan. Terus apakah kita ngeluarin duit? Apakah saya ngeluarkan duit? Itu enggak. Saya nggak mengeluarkan duit sepeser pun. Tapi apa? Penerbit itu punya hitung-hitungannya sendiri untuk menilai apakah buku ini layak, pasarnya ada apa tidak, untuk dia berani membiayai buku tersebut, gitu. Tetapi ada beberapa penerbit yang memang tidak berani untuk seperti itu. Jadi dia minta uang di muka dari penulis untuk membiayai separuh dari percetakan bukunya. Seperti itu, ya. Jadi kalau saya pribadi yang membawa naskah, saya harus tahu dulu naskah buku yang saya bawa itu yang seperti apa. Baru nanti saya bisa rekomendasikan naskah itu ke penerbit saya. Gitu, Mbak. Mbak Hartati, Ibu Hartati. Ya. Iya, Ibu. Berarti intinya kita harus tahu dulu ya, Bu, ya. Jadi link penerbit-penerbit, kemudian setelah itu baru karya kita bisa kita ajukan seperti itu mungkin ya, Bu, ya. Ya, benar, seperti itu. Gitu ya. Karena memang tipe penerbit itu beda-beda ya. Kalau saya sih lebih cenderung cari yang gratisan, Bu, gitu. Karena tidak dirugikan. Sekarang kita mau nulis buku, udah punya karya tapi suruh ngeluarin duit misalkan 10 juta, lah duit dari mana? Gitu. Malah saya tadi kan nulis dapat duit. Iya, Ibu, siap. Bagaimana Bu Haidati? Sudah jelas ya Bu? Sudah jelas, terima kasih. Bu, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Haidati. Selanjutnya saya persilahkan lagi kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Halo Ibu Dewi Setrianti. Halo Ibu Dewi Setrianti. Silahkan Bu, buka suaranya Bu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya juga sudah mulai menulis juga sih dulu-dulu ya. Nah, terus akhirnya baru selesai nulis separuh gitu, bingung mau nerusin gimana lagi gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tuh apa kita tadi Ibu bilang kan nggak usah terlalu terpaku pada apa tadi ya, kayak poin-poin yang harus dikerjakan sebelum menulis gitu. Nah, saya cuma mau tanya apa perlu kita buat outline gitu, outline-nya dulu. Kemudian saya menulis itu suka bingung sama bahasa. Tuh, ini kita harus pakai bahasa IYD atau bisa pakai bahasa kita sehari-hari gitu, atau seperti bahasa gaul gitu. Itu aja sih Bu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Yang lainnya pertanyaan yang lain sudah mewakili. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Bu. Baik, kalau kita menulis buku ajar, Bu, alangkah baiknya menggunakan EYD gitu. Jadi memang tata bahasanya yang baik, sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kalau kita menulis buku ajar. Tapi beda halnya kalau kita menulis novel gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan bahasa novel. Ibu Nafisa. Mungkin kalangan remaja atau kalangan dewasa. Tapi kalau untuk buku ajar harus tadi satu lagi apa ya? Tadi pertanyaan satu lagi apa Bu? Iya, saya biasanya sih mau nulis novel. Yang satu lagi itu apa kita harus membuat outline? Oh iya, sebelum menulis. Ya, harus Bu, harus membuat outline. Harus membuat outline. Biasanya yang ini biasanya suka memberikan. Aduh, putus-putus Bu.
Suaranya Ibu putus-putus lagi. Coaching klinik penulisan buku. Nah, di coaching itu output yang dihasilkan adalah outline dan penerbit gitu kan. Jadi baik, dekat-dekat aja ke kamera. Jadi apa namanya, selama penulisan itu benar-benar di coach atau dibimbing sampai dengan outline. Outline itu yang akan ditentukan, yang menentukan apakah buku kita ini bagus apa tidak di mata penerbit sama bab satunya. Kenapa bab 1? Karena bab 1 itu ibarat kata artikel itu kayak gaya selingkung dari penulis. Gaya selingkungnya dia menulisnya seperti apa itu kelihatan dari bab 1. Jadi ketika outline itu sudah oke dan bab satunya sudah oke, maka bisa diterima. Tinggal nanti penulis meneruskan sisa bab yang akan dia tulis. Biasanya seperti itu, Bu. Jadi harus ada outline-nya. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana Bu? Ibu Dewi Setianti sudah jelas Bu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita untuk pertanyaan terakhir dipersilahkan kepada Bapak Aji Saprudin. Halo Bapak Aji Saprudin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya ini kepada Ibu ya. Ya alhamdulillah ini buku saya juga udah diterima penerbit. Hanya saja ada kendala di penerbit ini Ibu. Kendalanya itu yaitu tadi minta ongkos cetaknya terlalu mahal kalau menurut saya. Jadi kira-kira bagaimana itu? Jadi untuk biaya tidak ada, tapi dicabut lagi gimana gitu Ibu? Barangkali ada solusi dari Ibu gitu. Baik, jadi, saran saya Pak, kalau nggak punya duit, ambil aja naskahnya. Iya. Minta naskahnya dikembalikan. Dikasihnya dalam bentuk hard apa soft file? Soft file, Bu. Oh, soft file ya. Soft file. Jadi, aduh kata saya itu gimana ini solusinya gitu. Terus sebelumnya kan kemarin lagi online gitu ya Bu ya. Lagi online. Jadi bukunya itu dikirim di dalam soft file. Terus dia ngirimin surat perjanjian kayak gitu ya. Tapi belum sempat ditanda tangan karena belum sempat dibaca. Jadi pas di dalam perjanjiannya itu harus ada bayaran. Harus ada bayaran. Kalau di cancel harus ada bayaran. Oh, kalau di cancel kena bayar lagi, Pak? Iya, kena bayar lagi. Loh, kan Bapak belum tanda tangan. Ngapain minta, kan secara hitam di atas putih mereka nggak berhak nuntut Bapak dong karena Bapak belum tanda tangan. Iya, itu kendala juga gitu. Tapi kalau belum tanda tangan makanya bisa ya Bu ya? Kalau Bapak belum tanda tangan, itu bisa. Jadi misalkan Bapak udah tanda tangan, lalu Bapak putuskan untuk mengambil lagi naskahnya, kena penalti namanya, gitu. Ada yang memang beberapa penerbit seperti itu, jadi kecenderungannya merugikan penulis. Iya, betul. Saya juga jadi, apalagi kan perdana, itu buku perdana. Aduh, kata saya tuh. Tapi kalau dilihat dari sisi omset mah, karena ini bukunya buku kehidupan juga, gitu, Ibu. Ya, gitu aja, Ibu, kayaknya. Baik, saran saya sih Pak, saran saya kalau Bapak belum tanda tangan, naskahnya ditarik saja yang tidak bayar. Sebenarnya saya ada link penerbit yang memang tadi saya sampaikan. Di naskah buku ini ini Edu Pustaka, ini dia gratis, tidak bayar. Ini cetak 1000 eksemplar tahun lalu, 1000 eksemplar. Sampai detik ini saya nggak mengeluarkan duit, malah saya nunggu royaltinya gitu kan. Tapi untuk naskah-naskah yang saya akan bantu ajukan ke sana, saya harus tahu dulu naskahnya sebagus apa, gitu loh Pak. Layak apa tidak, gitu. Karena kan yang merekomendasikan saya, gitu. Jadi nanti Bapak bisa hubungi saya. Kalau memang naskah itu layak dan memang punya pangsa pasar yang tadi saya sudah sampaikan, maka akan bisa dibantu oleh penerbit dan free. Free itu artinya Bapak tidak diminta duit di awal. Iya, hanya royalti aja nanti ya Bu ya, barangkali bisa di itu. Ya, royalti nanti misalkan Bapak jual buku Bapak 500 buku,
biasanya untuk penulis ada diskon penulis juga gitu kan. Diskonnya tergantung antara 20 sampai 30%. Jadi misalnya harga buku saya ini 90.000 Pak, atau genepin deh 100.000 gitu kan. Iya itu barangkali Ibu, terima Ada kasih. diskon misalkan 20%. Jadi saya cukup bayar 80.000. Saya tetap 100.000 misalkan. Iya Ibu, terima kasih. Oke Pak Ajis. Ya. Terima kasih jawabannya Ibu. Nanti barangkali bisa chat. Baik Pak Ajis dan Ibu Siti Nur Hasanah. Baik Bapak atau Ibu, karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Siti Nur Hasanah untuk memberikan motivasi sedikit dalam menulis. Apa ya Mas? Dipersilahkan kepada Ibu Siti Nur Hasanah untuk memberikan closing statement sebelum kita menutup acara pada hari ini. Dipersilahkan kepada Ibu Siti Nur Hasanah. Baik, terima kasih Mas. Buat rekan-rekan yang hadir di sini, saya lihat di sini datanya stabil, ini 95 orang, 100 tadi masih di room Zoom, dan mungkin yang di channel YouTube saya juga masih standby hingga akhir. Saran saya untuk rekan-rekan untuk bisa memulai menulis, yang pertama adalah niat dulu. Teman-teman niat mau menulis apa? Setelah sudah niat gitu kan, maka teman-teman mulailah menulis, jangan takut salah, apapun tulis aja dulu. Kan nulis itu kan nggak dosa, kan tinggal nulis doang, apalagi ada laptop, disampaikan, ditulis di laptop, kan kalau salah bisa diedit, bisa di iniin gitu. Jadi nulis aja dulu, jangan takut salah. Terus yang terpenting adalah jangan pernah berhenti sebelum menghasilkan karya. Gitu ya. Buat teman-teman yang butuh coaching lanjutan, nanti bisa minta kontak saya ke admin gitu ya. Untuk biasanya saya memberikan coaching lanjutan, atau nanti mungkin dari pihak analog bisa mengadakan acara spesial untuk itu. Karena memang untuk bisa menulis buku ajar itu butuh treatment khusus. Beda halnya dengan kita menulis buku novel atau buku referensi gitu. Biasanya saya memberikan coaching itu selama sebulan dan 4 kali ketemu. Sekali ketemu itu sekitar 2 jam. Ya, jadi intinya buat teman-teman yang udah punya naskah, Bapak Ajis yang udah punya naskah, saran saya jangan mau untuk apa namanya ya? Untuk dimintain duit di awal gitu ya. Ya. Nanti boleh terima kasih kepada Ibu Siti Nur Hasanah. Saya itu tetap semangat untuk menulis, yang nggak punya semangat sepintar apapun. Sudah Mas. Maaf ya Bu. Ya. Silahkan lanjutkan Bu. Baik, saya rasa itu aja. Suaranya putus-putus Bu. Dari saya. Ya, closing statement dari saya, mulailah menulis, mulailah saat ini, dan jangan pernah takut salah. Ya, Bu. Itu aja closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Nur Hasanah yang telah memberikan sedikit statement penutup. Insya Allah bulan November kami akan mengadakan workshop dalam menulis hingga terbit.
sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh peserta bahwa Analog Teacher of Learning pada bulan November akan insya Allah akan mengadakan workshop dalam menulis hingga terbit dan akan difasilitasi penerbitannya tuh. Dan akan difasilitasi dalam penerbitannya. Baik Bapak atau Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator dan mewakili seluruh panitia webinar nasional yang ke-9 yang diadakan oleh Analog Teacher of Learning. Kalau ada salah kata ataupun pelayanan yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami. Akhirul kalam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Boleh foto bareng Bapak atau Ibu, silahkan hidupkan videonya. Nah, itu kita buka. Satu, ya bukan aja dulu. Silakan kepada Bapak atau Ibu, hidupkan dulu videonya. Foto bareng. Satu, dua, tiga. Ya, layar berikutnya. Satu, dua, tiga. Nah, layar berikutnya sepertinya masih banyak yang belum mengaktifkan dirinya. Oke, sudah Bu. Terima kasih semuanya. Semangat dari kami Analog Teacher of Learning. Jadi sebagaimana disampaikan, insya Allah bulan November kita akan mengadakan ke penulisannya. Ini bagi yang belum pernah menulis, kita akan kita bagi. Itu ada berapa sih jenis buku-buku? Kita akan bantu. Kita sudah menghubungi beberapa penerbit dan insya Allah penerbitnya sudah oke. Jadi nanti untuk informasinya. Suaranya nggak ada. Suaranya ke mute ya? Oh iya, suaranya ke mute ya. Saya ulangi ya Bu. Dari Ya. Ini Bu, sebagaimana Udah lapar kayaknya Pak Sarip. Bagaimana disampaikan tadi ya oleh moderator kita, insya Allah pada bulan November Bu, kita sudah menghubungi beberapa penerbit. Beberapa penerbit bukan hanya satu penerbit Bu. Jadi nanti insya Allah akan kerjasama nanti bagi yang belum pernah menulis. Nah ini bagi yang belum penulis insya Allah akan kita bimbing untuk menjadi satu. Dan ini sudah pernah dicobakan Bu. Yang belum pernah nulis. Suara di videonya dimatiin dulu aja mungkin Pak, jadi nggak balapan, punten. Oh, yang mana ya? Jadi balapan. Oh gitu ya. Ini sudah mati. Oke, gimana caranya? Sudah bagus? Mati? Sudah. Oke. Insya Allah di bulan November. Nah, untuk mengetahui informasi kegiatan kita yang atau Teacher of Learning itu nanti bisa follow IG kami. Office of Teacher of Learning mungkin akan dibagikan nanti di sini aja di chatroom nanti kami berikan juga sama untuk sertifikat. Nah ini yang paling ditunggu oleh para peserta biasanya. Sertifikat bagi peserta umum kami bagikan di WA ya. Kalau di Zoom bisa. Nah WA grup aja Bu. Kata adminnya WA grup aja. Nanti ada di WA grup.
Untuk peserta yang VIP itu nanti juga kami bagikan, itu tidak perlu khawatir, nanti via email. Nanti masuk sendiri nanti di emailnya. Itu lagi dikerjakan para admin. Nah, kalau yang belum tahu tentang Analog Teacher of Learning, ini kami program yang berdedikasi untuk dunia pendidikan terkait untuk media pembelajaran, Bu. Kami sudah bekerja dari bulan Januari, Bu, tahun 2020 itu awal didirikannya Analog Teacher of Learning. Karena era pandemik, maka kami bertransformasi, Bu. Kegiatan kami yang awalnya hanya untuk lokal, itu kami bagikan. Karena adanya media Zoom, YouTube, dan sebagainya, kami bisa mengadakan acara ya. Kalau yang belum pernah juga atau yang baru gabung, Analog Teacher Learning ini ada 4 kegiatan ya, Bu. Yang pertama itu webinar. Yang kedua, pelatihan itu khusus untuk media pembelajaran, Bu. Alhamdulillah ini besok kami mengadakan pelatihan yang keempat ya. Yang keempat pada bulan ini, Bu. Berikutnya nanti ada kegiatan workshop. Workshop itu biasanya kami mengundang para guru besar, Bu. Kalau dosen itu para profesor ya. Yang terakhir itu ada BIMTEK. BIMTEK ini nanti insya Allah kami biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Depak dan sebagainya. Yang terkait nanti apa saja materi yang baik untuk disampaikan nanti bisa kami hadirkan nanti sebagai tema untuk pembelajaran kita. Mungkin itu saja, Bu, dari kami. Tadi mohon maaf ya kalau ada terlambat kegiatan acara kita, tapi alhamdulillah ini saya lihat di Zoom itu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siti Nur Hasanah tadi, itu stabil dia antara 95 sama 100. Berarti ini sangat antusias sekali semua peserta kita. Alhamdulillah. Saya mewakili ya founder Analog Teacher of Learning, mewakili seluruh segenap admin. Kalau ada kata salah hilap mohon maaf. Nah, ini admin ini sebenarnya mahasiswa saya, Bu, yang masih perlu banyak belajar. Dan juga Bu, saya sebagai dosennya juga perlu belajar, Bu. Jadi mungkin ada kesalahan sedikit dimaklumi, Bu. Ya. Ya Pak, sama-sama. Ya, akhirul kalam bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Ya, jangan lupa. Saya kira channel Ibu Dokter. Lupa ya. Siti Nur Hasanah Yahya. Hasanah Yahya. Ya. Itu juga ada kegiatan coaching kemarin. Saya sempat rekam kegiatan coaching dengan penerbit. Jadi bisa sambil nonton kegiatan tersebut. Ya. Makasih Bu Nur. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ilmunya dan segera diimplementasikan ya. Dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Siap. Baik, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.